Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan mungkin kalian belum pernah menontonnya. Atau mungkin sudah pernah menonton tapi belum paham alur ceritanya. Let's go! Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Arrowhead atau Alien Arrival, sebuah film fiksi ilmiah Australia yang rilis di tahun 2015. Disutradarai oleh Jesse O'Brien dan dibintangi oleh Dan Moore, Alicia Rose, dan Mark Redpath. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang dua orang jenderal saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Peperangan pun berakhir dengan kemenangan Jenderal Lang. Sedangkan Hedge yang kalah memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi. Setiap tahunnya, Lang bersama pengikutnya memperingati hari kemenangan dengan mengeksekusi para pengikut Hedge di depan umum. Oleh karena itu, beredar rumor bahwa Hedge yang selama ini menghilang tengah berupaya untuk membebaskan anak buahnya. Kai Cortland adalah seorang tahanan di sebuah penjara koloni pertambangan. Demi membebaskannya, Jenderal Hedge berusaha keras hingga berhasil membobol penjara itu. Alasannya, Kai adalah anak dari Gray yang merupakan tokoh penting dalam kelompok pemberontakan. Awalnya, Kai tidak mau terlibat dengan kelompok Hedge. Namun demi menyelamatkan ayahnya, yang beberapa bulan lagi akan dieksekusi, Kai pun terpaksa menerima misi dari Hedge, yaitu meretas sistem keamanan kapal Arrowhead dan mengunduh data-data penelitian. Di sini Kai juga mendapatkan kaki mekanik sebagai pengganti kakinya yang telah diamputasi demi menyelamatkan diri. Karena sistem keamanan telah diperbarui, Kai mengalami kesulitan untuk mendapatkan data-data tersebut. Akhirnya dengan terpaksa dia harus menonaktifkan sistem untuk sementara waktu hingga pengunduhan datanya selesai. Sangat disayangkan kapal tersebut menjadi tidak stabil karena diterjang badai elektromagnetik sehingga Arrowhead melepaskan seluruh kapsul cryo. Kai pun mencoba mengaktifkan kembali sistem Arrowhead, tapi ternyata kapal itu membutuhkan waktu untuk menyalakan mesinnya secara otomatis. Sehingga mau tidak mau, Kai harus menyelamatkan diri dengan pesawat sekoci. Beberapa waktu kemudian Kai tersadar, dia sama sekali tidak bisa menghubungi Hedge sejak Arrowhead terkena badai. Kini dia berada di sebuah planet tandus yang tidak dikenal. Menurut AI RE3F atau selanjutnya kita sebut dengan Reef, udara di planet tersebut mengandung racun yang akan membunuh manusia dalam waktu 12 menit. Kemudian Kai menerima informasi dari kepala keamanan Arrowhead, yaitu Norman Oleander. Pria itu meminta seluruh kru yang selamat untuk berkumpul di lokasi pendaratan kapsul. Setelah tiba di lokasi tersebut, Kai menemukan mayat Oleander yang telah tewas. Lalu Kai juga menemukan kapsul yang berisi seorang wanita bernama Terran. Dilihat dari seragamnya, wanita itu menyadari bahwa Kai adalah penyusup di Arrowhead. Menurut penjelasan dari Terran, ternyata mereka berdua sedang berada di bulan. Lalu tak lama kemudian, mereka menemukan Arrowhead dan sebuah tugu kecil yang secara misterius muncul di sana. Kai pun memutuskan untuk berpisah karena masih ada misi yang harus dijalankannya. Di sini Terran mengetahui bahwa Kai bekerja untuk Hedge karena sebelum membobol penjara, Hedge melakukan penyerangan ke kapal-kapal antariksa ilmuwan dan membunuh banyak orang. Terran juga menawarkan kebebasan untuk Kai jika menyerahkan diri. Namun Kai menolaknya karena menganggap penjelasan Terran hanyalah propaganda belaka. Sangat disayangkan akses milik Terran tidak bisa digunakan untuk menerbangkan pesawat sekoci, sehingga Kai tidak bisa meninggalkan tempat itu. Di sini dia mendapatkan informasi tentang kejahatan yang dilakukan Hedge melalui database Reef. I confirm. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk ikut bersama Terran dengan menggunakan sekoci penyelamat lain di Arrowhead. Setelah bertemu kembali dengan Terran, tiba-tiba saja Kai diserang oleh makhluk misterius yang ada di dalam gua. Terran pun mencoba menarik Kai keluar dari lubang itu, namun tarikan makhluk misterius itu sangat kuat, sehingga Kai tidak bisa diselamatkan. Akhirnya karena seluruh kru Arrowhead telah berangkat menggunakan escape pod, Terran memutuskan untuk kembali ke pesawat sekoci Kai.
Beberapa hari kemudian, Terran memberanikan diri untuk pergi mencari Kai. Di dalam gua, dia menemukan gelang data milik Kai dan sebuah tugu kecil yang sebelumnya tidak ada di sana. Ketika Terran mendekati tugu itu, dia melihat adanya lubang yang sepertinya sesuatu baru saja keluar dari sana. Dan tak jauh dari situ, akhirnya Terran menemukan tubuh Kai. Tidak ditemukan adanya luka atau apapun pada tubuh Kai. Namun anehnya, kaki mekanik Kai telah hilang, digantikan dengan kaki yang asli. Setelah kembali ke pesawat, Terran melakukan beberapa pemeriksaan pada tubuh Kai. Dia menemukan bahwa Kai kini telah kebal terhadap udara beracun yang ada di sana. Menurut perkiraan Terran, kemungkinan besar ada sesuatu dalam tubuh Kai yang membuatnya bisa beradaptasi di tempat itu. Lalu tiba-tiba saja Kai tersadar. Pria itu menjelaskan bahwa dia tidak merasakan apapun atau mengingat kejadian sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan Norman Oleander. Mereka pun langsung menggunakan loginnya untuk menyalakan pesawat. Tiba-tiba saja Norman tersadar dan mengatakan hal-hal aneh tentang Hedge dan kondisi bulan yang sangat berbahaya. Karena merasa panik, Norman menembakkan senapan secara membabi buta sehingga mengenai Terran. Kai langsung mengamuk dan menghajar Norman dengan brutal. Tanpa disadari, ternyata Kai juga terkena tembakan. Lalu Kai merasakan ada sesuatu yang hendak keluar dari tubuhnya, hingga akhirnya dia pingsan. Beberapa waktu kemudian, Kai tersadar di tempat lain dengan luka di dadanya telah pulih. Kai pun langsung kembali ke pesawat dan menemukan tulang-tulang Norman dan Terran yang menandakan bahwa dirinya telah lama tak sadarkan diri. Seluruh energi di pesawat pun telah habis. Ternyata menurut keterangan Reeve, Kai tak sadarkan diri selama 34 hari. Dan hari kemerdekaan di mana ayahnya akan dieksekusi hanya tersisa 42 hari lagi. Lalu Kai pun mencoba mengumpulkan beberapa baterai dari kapsul para kru untuk mengisi energi pesawat. Namun sayangnya, energi dari baterai sama sekali tidak cukup untuk menyalakan pesawat itu. Kai pun sudah mulai merasa putus asa, sehingga malam harinya Kai kembali merasakan sesuatu yang berusaha mengoyak-ngoyak tubuhnya dari dalam. Reeve tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Kai, namun karena Kai terus mengamuk, Reeve menyarankan Kai untuk segera meninggalkan pesawat. Dan akhirnya, setelah itu tentakel-tentakel mengerikan keluar menembus kulit Kai. Setelah Kai tersadar, dia kembali ke pesawat. Menurutnya, ketakutan dan penderitaan yang dirasakannya yang memicu makhluk itu keluar. Bagaimanapun caranya, Kai harus menyingkirkan makhluk itu dan pergi dari bulan sebelum hari kemerdekaan. Namun, sangat disayangkan, Reeve menjelaskan bahwa ternyata Kai tak sadarkan diri selama 44 hari, yang berarti ayahnya telah dieksekusi 2 hari yang lalu. Mengetahui hal itu membuat Kai sangat terpukul karena dia gagal menyelamatkan ayahnya. 3 tahun kemudian, Kai sudah mulai terbiasa mengendalikan makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Bersama dengan Reeve, Kai membuat kapal Skoci itu menjadi tempat tinggalnya di bulan. Karena melihat kondisi Kai yang sudah semakin stabil, Reeve pun menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi tubuh Kai. Selama ini, setelah mati, Kai bangkit dengan tubuh lain, tapi dengan wujud yang sama. Maka dari itu, Reeve meminta Kai membunuh dirinya sendiri. Lalu setelah bangkit dengan tubuh yang lebih baik, tubuh Kai yang mati akan dijadikan umpan untuk menangkap makhluk asing itu agar bisa diteliti oleh Reeve. Akhirnya Kai pun mengikuti saran dari Reeve. Dengan menggunakan tubuhnya yang telah mati sebagai umpan, dia berhasil menangkap dan membunuh alien tersebut. Ketika makhluk itu mati, Kai mendengarkan suara raungan hewan, sama halnya dengan suara yang didengarkan Kai saat membunuh Norman 3 tahun yang lalu. Dan ternyata Reeve pun mendengarkan suara yang sama ketika Kai membunuh dirinya sendiri. Suara itu sepertinya terdengar ke seluruh bulan, dan kemungkinan suara itu dari induk yang menciptakan Kai kembali setelah kematiannya. Kemudian Reeve memutar kembali rekaman Kai ketika membunuh Norman 3 tahun yang lalu. Mereka menemukan bahwa ternyata Terran masih hidup. Berdasarkan detak jantungnya, Terran terus menjauh dari lokasi Skoci hingga akhirnya menghilang. Selain itu, ternyata Norman memberikan pesan untuk menghancurkan jantung alien agar menghentikan semua penderitaan Norman dan Kai yang terus bangkit dari kematiannya. Akhirnya, Kai pun menonaktifkan Reeve untuk sementara waktu agar bisa dimodifikasi.
Beberapa waktu kemudian, Kai telah menyelesaikan modifikasi Riff. Kini robot itu bisa bergerak bebas di luar pesawat. Kemudian mereka mencoba mencari lokasi terakhir kali Riff mendeteksi detak jantung Terran, sekaligus jantung alien yang dimaksud oleh Norman. Dengan mengikuti detak jantung yang dideteksi oleh Riff, akhirnya mereka tiba di sebuah gua. Riff tidak sengaja membuat kebisingan hingga mengundang seekor monster datang. Kai pun terpaksa bertarung dengan monster itu hingga berhasil membunuhnya. Setelah monster itu mati, Kai mendengar raungan di dalam gua itu. Dan ternyata, tak jauh dari sana mereka menemukan tubuh asli Norman dan juga Kai yang masih hidup. Untuk mengakhiri penderitaan, Kai membunuh tubuh asli Norman. Dan juga, dengan sangat terpaksa, dia juga membunuh tubuh aslinya sendiri. Kemudian Kai melanjutkan perjalanan hingga menemukan lokasi bekas peluncuran. Lokasi itu adalah tempat terakhir di mana Riff mendeteksi detak jantung Terran. Akhirnya Kai merasa lega setelah mengetahui bahwa ternyata Terran berhasil menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja terjadi gangguan pada Riff karena radiasi yang berasal dari kaki mekanik Kai yang ditemukan di dalam gua. Sangat mengejutkan, ketika Kai memeriksanya, dia menemukan sebuah bom di dalamnya. Lalu muncul benda-benda yang terbakar jatuh dari langit yang ternyata adalah escape pod para kru Arrowhead. Kai semakin bingung dengan semua rentetan kejadian ini. Bagaimana mungkin pod yang meluncur 3 tahun lalu masih berada di orbit bulan? Akhirnya Riff menjelaskan tentang informasi rahasia mengenai proyek Carcere Tempest, yang artinya penjara waktu, yaitu sebuah penjara yang telah mengalami perluasan waktu. Nantinya, para tahanan yang berada di penjara itu akan diperintahkan untuk membangun armada perang dalam waktu yang sangat singkat. Tak lama kemudian, sebuah pesawat yang dikendarai oleh Hedge mendarat di sana. Setelah bertemu dengan Kai, Hedge menjelaskan bahwa Carcere Tempest bukanlah sebuah bangunan, namun sebuah tempat di mana mereka berada sekarang. Dan waktu yang telah dilewati oleh Kai selama bertahun-tahun hanya terjadi beberapa menit di luar sana. Setelah mengetahui bahwa Hedge yang menembaki escape pod Arrowhead, Kai pun menolak untuk memberikan data-data yang diunduhnya. Hedge langsung menghajar Kai dan dia mengancam akan membunuh Terran jika Kai tidak memberikan data-data tersebut. Akhirnya Hedge mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena sudah tidak membutuhkan Kai lagi, dia langsung mengaktifkan bom yang berada di kaki mekanik Kai. Namun sangat disayangkan Kai sudah mengantisipasinya. Bom itu dipindahkan ke kotak data sehingga Hedge lah yang meledak bersama data-data itu. Lalu Kai berubah menjadi monster untuk menyelamatkan Terran. Dia berhasil membunuh anak buah Hedge dan kini dia berusaha untuk menyerang Terran. Beruntung Riff datang membantu Terran untuk menyadarkan Kai, sehingga akhirnya Kai berhasil kembali ke wujud manusianya. Tak lama kemudian Hedge yang ternyata belum mati muncul dan langsung menembaki Kai. Bahkan, pria itu berhasil menusukkan belatinya ke tubuh Kai. Namun semua serangan itu tidak mempan terhadap Kai yang telah berhasil mengendalikan kekuatan aliennya. Kai langsung menangkap Hedge dan membunuhnya dengan tentakel. Film pun ditutup dengan menampilkan Kai, Riff, dan Terran menggunakan pesawat Hedge untuk menuju ke New Holland. Tapi tidak hanya untuk menyelamatkan ayah Kai, melainkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari peperangan. Terlihat tubuh Hedge tergeletak begitu saja, lalu diikuti dengan suara raungan monster. Berhasilkah Kai mencegah perang saudara yang akan kembali terjadi? Apakah Hedge akan dihidupkan kembali oleh alien? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Arrowhead? Apakah menarik? Saya sangat menyarankan teman-teman menonton langsung filmnya supaya kita bisa diskusi mengenai film yang juga pernah tayang di Netflix ini. Ada beberapa scene yang tidak saya ceritakan karena terkesan bertele-tele. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, saya akan menceritakan scene-scene tersebut bersama dengan penjelasan. Oleh karena itu, kini saatnya kita masuk ke segmen penjelasan. Kai sebenarnya bukanlah seorang penjahat. Dulunya dia adalah bodyguard atau pengawal pribadi dari keluarga Hollis. Di sebuah scene, Terran Hollis menjelaskan bahwa dia mengingat Kai pernah menjadi pengawal ayahnya, di mana saat itu Terran masih kecil. Kai adalah orang yang sangat ramah dan menyenangkan. Kemungkinan besar Kai dipenjara untuk mengancam ayahnya, yaitu Gray Cortland, agar menyerahkan diri.
Gray adalah tokoh penting yang sudah membantu Hedge membobol 3 penjara. Jika dilihat dari kemampuan Kai dalam meretas sistem keamanan, memperbaiki mesin dan elektronik, kemungkinan besar semua kemampuan itu diwariskan dari Gray. Oleh karena itu, untuk menggantikan Gray, Hedge merekrut Kai dengan menawarkan misi pembebasan ayahnya. Namun pada kenyataannya Hedge yang licik sama sekali tidak mempedulikan kebebasan Gray. Semua anak buahnya hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuannya menjadi penguasa. Bahkan, jika perlu dia akan memusnahkan seluruh manusia dan membangun lagi kehidupan baru yang sesuai dengan keinginannya. Salah satu tujuan Hedge adalah mendapatkan data-data tentang penelitian Carcere Tempest. Tempat itu sedang diperebutkan oleh Hedge dan Lang untuk dijadikan pusat industri pembangunan senjata dan armada perang. Karena di tempat itu, waktu bergerak sangat cepat dibandingkan dunia luar. 3 tahun berada di tempat itu sama dengan beberapa menit di dunia luar. Sangat mirip dengan Seishin Totoki no Hea yang ada di Dragon Ball. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menonton animenya atau membaca manganya, pasti sudah tidak asing lagi dengan ruangan latihan di Istana Dewa. Bisa dibayangkan berapa armada yang akan diciptakan oleh 100 orang dalam kurun waktu 1 hari dengan hitungan waktu normal. Setelah menembak jatuh semua escape pod, Hedge mendeteksi gelang data milik Kai di salah satu escape pod terakhir yang keluar dari Carcere Tempest. Hedge tidak menembaknya karena mengira itu adalah Kai. Tapi ternyata dia malah menemukan Terran di sana. Oleh karena itu, Hedge memutuskan untuk menjadikannya sebagai sandera. Loh, terus tulang satunya yang ditemukan oleh Kai tulangnya siapa, Bang? Kemungkinan besar adalah tulang Kai sendiri. Karena malam itu, dia mati tertembak oleh Norman. Tidak dijelaskan secara detail tentang monster alien atau di sini disebut dengan simbiotik. Namun menurut saya, mereka menculik Kai dan Norman untuk diambil selnya, lalu membuat tubuh baru atau cloning sebagai inang. Tubuh yang baru akan menetas dari telur yang berbentuk seperti tugu dan memiliki ingatan yang sama dengan tubuh aslinya. Sepanjang film saya tidak melihat hal berbahaya yang terjadi ketika alien itu berada di dalam tubuh Kai. Hanya saja menurut penjelasan Kai, jika dia merasa cemas, takut, ataupun marah, alien itu akan mengambil alih pikiran dan secara otomatis akan mengubah tubuhnya. Yang masih menjadi misteri bagi saya adalah suara raungan dari sang induk yang tidak pernah diperlihatkan. Apakah mungkin induk alien adalah bulan itu sendiri? Dan apa mungkin mengendalikan waktu adalah salah satu kemampuannya? Bagaimana menurut kalian? Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.